Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang teori psikologi dalam investigasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Aryo Tripanca, Yoga Iswara Zebua, Raden Anggoro Bintang, Tegar Mukti Wibowo, Leonardo, dan Fikri Habimulya. Selanjutnya, yang pertama, psikoanalisa. Konsep psikoanalisa mengenai kejahatan. Menurut psikoanalisa, perilaku kriminal dapat terjadi sebagai hasil dari superego atau id yang terlalu kaku, lemah, ataupun mengalami deviasi. Lalu ada behaviorisme. Menurut Edward Thorndike, teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan, menurut Rahyubi 2012. Dan untuk pengaplikasian teori behaviorisme ini sendiri, seperti seorang investigator perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan, melakukan stimulus guna memperoleh respon, dan melakukan pengulangan stimulus dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada humanistik. Berbagai macam pandangan tentang manusia timbul dari para aliran dalam psikologi, di mana salah satu aliran yang memberikan pandangannya terhadap manusia dalam aliran humanistik. Para humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang mengembangkan teori humanistik. Humanistik adalah paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Mereka tidak setuju dengan pendekatan-pendekatan lain yang memandang manusia hanya dari salah satu aspek saja. Apakah itu hanya dari persepsinya atau gestalt, refleksnya atau behaviorisme, kesadarannya atau kognitif, maupun alam ketidaksadarannya saja atau psikoanalisis. Manusia harus dilihat sebagai totalitas yang unik, yang mengandung semua aspek dalam dirinya dan selalu berproses untuk menjadi dirinya sendiri atau aktualisasi diri. Teori humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitikberatkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab, tujuan, dan pemaknaan. Maslow menganggap bahwa seseorang akan merasakan kebahagiaan yang mendalam apabila tujuan tingkatan aktualisasi diri. Maslow meletakkan tingkatan aktualisasi diri ini pada tingkatan puncak di dalam suatu teorinya, yaitu teori kebutuhan. Menurut Maslow, tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan individu lebih bahagia dan sekaligus memuaskan. Berdasarkan pada keyakinan tersebut, Maslow membangun sebuah teori tentang kebutuhan yang kemudian dikenal dengan teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of need. Dalam teori hierarki kebutuhan ini, Maslow menyebutkan 5 kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki. Disebut hierarki karena pemenuhan kelima kebutuhan tersebut didasarkan atas prioritas utama teori humanistik tersebut yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan investigasi terhadap pelaku kejahatan maupun para saksi dalam kejahatan yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.